Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Nur Nadia dengan NIM 2205111405. Saya dari kelompok 7 SIA. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang penerapan OOP Java pada aplikasi pengelolaan barang. Isi dari PPT ini terdapat penjelasan aplikasi, yang kedua ada kelas diagram, dan juga yang ketiga adalah program. Nah, penjelasan aplikasi. Ide aplikasi. Aplikasi yang akan kami buat adalah aplikasi pengelolaan barang atau stok pada suatu organisasi. Tujuan dari aplikasi ini dirancang untuk memudahkan bisnis, terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki berbagai persediaan barang yang signifikan dalam mengelola, mencatat, dan mengoptimalkan persediaan mereka. Lalu pengguna. Aplikasi ini akan ditujukan untuk berbagai jenis bisnis dan organisasi yang memiliki persediaan barang, seperti perusahaan retail seperti supermarket, toko pakaian, dan toko elektronik dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelola persediaan barang dengan lebih efisien dan meramalkan tren jualan. Lalu terdapat manufaktur. Perusahaan manufaktur dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mengelola persediaan bahan baku dan komponen, memastikan kelancaran produksi. Lalu terdapat distribusi dan logistik. Bisnis yang berfokus pada distribusi dan logistik dapat menggunakannya untuk mengoptimalkan perjalanan pengiriman dan mengelola persediaan di pusat distribusi. Restoran dan industri kuliner. Restoran, catering, dan bisnis kuliner lainnya dapat memanfaatkan aplikasi untuk mengelola persediaan bahan makanan dan minuman. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang memiliki persediaan seperti pusat distribusi makanan untuk orang yang membutuhkan juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelola persediaan barang mereka dengan lebih efisien. Selanjutnya terdapat kelas diagram yang mencakup kelas user, kelas manager, kelas admin, kelas laporan stok barang, kelas data barang masuk, kelas data barang keluar, dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada user. Kelas user mempresentasikan pengguna umum dari aplikasi. User dapat memiliki peran yang berbeda seperti manager atau admin. Tetapi dalam konteks diagram di samping, user adalah pihak yang menggunakan laporan tersebut. Lalu terdapat manajer. Kelas manajer mempresentasikan pengguna dengan peran manajerial dalam aplikasi. Manajer dapat mengakses laporan stok barang untuk mengawasi dan mengelola persediaan dalam konteks operasional bisnis. Lalu yang ketiga ada admin. Kelas admin mempresentasikan pengguna dengan peran administratif dalam aplikasi. Admin dapat mengatur akses, mengelola pengguna, dan mengawasi laporan stok barang secara lebih luas. Selanjutnya adalah kelas laporan stok barang. Kelas laporan stok barang adalah entitas yang digunakan untuk mempresentasikan laporan yang berisi informasi tentang stok barang dalam persediaan. Laporan ini berisi data tentang barang-barang yang masuk dan keluar dari persediaan dalam periode waktu tertentu. Data barang masuk. Data barang masuk mempresentasikan entitas yang menyimpan informasi tentang barang yang masuk ke persediaan selama periode tertentu. Yang ini mencakup data seperti nama barang, jumlah masuk, tanggal masuk, pemasok, dan informasi terkait lainnya. Lalu terdapat kelas data barang keluar. Kelas data barang keluar mempresentasikan entitas yang menyimpan informasi tentang barang yang keluar dari persediaan selama periode tertentu. Hal ini mencakup data seperti nama barang, jumlah keluar, tanggal keluar, tujuan pengeluaran, misalnya penjualan atau penggunaan internal, dan informasi terkait lainnya. Lalu terdapat hubungan antar kelas. Penjelasan hubungan antar kelas dapat diulas sebagai berikut. Yang pertama ada user, manager, admin memiliki hubungan ke laporan stok barang yang berarti bahwa ketiganya dapat menggunakan laporan tersebut sesuai dengan hak akses masing-masing. Lalu hubungan yang kedua terdapat laporan stok barang yang memiliki agregasi ke data barang masuk dan data barang keluar. Yang berarti bahwa laporan ini dapat menggabungkan data masuk dan keluar dalam satu laporan yang lengkap. Lalu yang ketiga, ada manajer dan admin yang dapat mengakses dan mengelola data barang masuk dan data barang keluar untuk tujuan analisis dan manajemen stok barang yang lebih efektif. Lalu untuk hubungan yang keempat terdapat pengguna dengan peran user dapat menggunakan laporan untuk memahami stok barang, tetapi mereka mungkin tidak memiliki akses untuk mengedit ataupun mengelola data masuk dan data keluar. Lalu selanjutnya adalah program penerapan OOP. Dalam program ini, yang pertama terdapat kelas user. Kode di samping adalah contoh implementasi pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam bahasa Java.
Program ini menciptakan beberapa kelas yang mempresentasikan konsep pengguna, manajer, admin, dan manajemen stok barang. Yang pertama ada kelas user. User adalah kelas dasar yang mewakili pengguna dalam sistem. Atributnya meliputi ID user atau ID pengguna, nama user atau nama pengguna, username, dan password atau kata sandi. Terdapat metode display info yang digunakan untuk menampilkan informasi pengguna. Selanjutnya adalah kelas turunan manajer. Kelas turunan manajer. Manajer adalah kelas turunan dari user yang mewakili manajer yang memiliki atribut tambahan yaitu jabatan. Lalu terdapat metode display info di override untuk menampilkan informasi manajer termasuk jabatannya. Kemudian ada kelas turunan admin. Kelas turunan admin adalah kelas turunan dari user yang mewakili seorang admin. Seperti manajer, admin memiliki atribut tambahan berupa jabatan. Lalu metode display info juga di override untuk menampilkan informasi admin termasuk jabatannya. Lalu terdapat metode manage user yang digunakan untuk manajemen pengguna oleh seorang admin. Lalu selanjutnya adalah interface stok barang atau antarmuka stok barang. Stok barang manager adalah sebuah antarmuka abstrak yang menyediakan kontrak metode untuk manajemen stok barang. Antarmuka ini mencakup 3 metode, yaitu tambah stok, kurangi stok, dan juga cek stok. Barang adalah kelas yang diimplementasikan antarmuka stok barang untuk mengelola stok barang. Lalu, atributnya adalah stok yang mempresentasikan jumlah stok barang. Yang 3 metode yang diimplementasikan dari antarmuka adalah tambah stok, kurangi stok, cek stok. Metode ini digunakan untuk menambah, mengurangi, dan memeriksa barang. Selanjutnya adalah main method atau metode main. Di dalam metode main ini terdapat 3 objek pengguna, yaitu user, manager, admin, dan 1 objek barang yang dibuat. Lalu terdapat polimorfisme yang digunakan untuk memanggil metode display info dengan berbagai jenis objek. Objek barang digunakan untuk mengelola stok barang dengan metode yang diimplementasikan dari antarmuka stok barang manager. Hasil operasi stok barang ini ditampilkan dengan menggunakan metode cek stok. Kesimpulannya, kode-kode tersebut menggabungkan beberapa konsep OP seperti enkapsulasi, atribut private, dan metode setter dan getter. Lalu ada pewarisan, subclass manager dan admin, polimorfisme dari penggunaan metode display info pada objek berbagai jenis, lalu terdapat abstraksi, yaitu antarmuka stok barang manager, dan mengimplementasi antarmuka. Program ini menciptakan objek dan mengoperasikannya untuk mengelola pengguna dan stok barang dalam sistem yang sederhana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.